malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kami juga perlu menyambut juga Bapak Ibu yang sudah datang, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh jajaran MCCC, PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh pimpinan majelis, lembaga maupun ortom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga medis yang sudah bergabung, mobil khusus kepada Bapak Ibu yang datang dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, seperti biasa, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eko Rini. Kepada Ibu Dr. Eko Rini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberi limpahan rahmat dan barokahnya untuk silaturahmi di dalam forum kajian Muhammadiyah with you pesantren COVID. Hari ini adalah ke-276, hari ke-276 kita bersama, selalu bersama, dan Bapak Ibu mungkin juga banyak di antara kita yang sudah mendengar ya bahwa kenaikan COVID ini lebih berat daripada tahun 2020 kalau kita melihat kenaikan yang terjadi ini. Sehari bisa sampai 5.000, di Jogja sehari bisa sampai 665 kasus per hari. Walaupun mungkin di beberapa daerah, terutama luar Jawa, itu tidak setinggi yang di Jawa, tapi kalau kita di rumah sakit, kita bisa melihat, bagi teman-teman kita yang di rumah sakit, kita melihat bahwa ini lebih berat daripada tahun 2020. Jauh lebih berat, bahkan sampai pasokan oksigen itu mengalami kendala. Tahun 2020 kita tidak mengalami itu. Jadi bisa jadi jumlah kasusnya juga lebih banyak tahun ini, dan severity-nya atau keparahannya itu juga lebih tinggi, seperti itu. Saya seminggu yang lalu dari Kudus, pada saat Kudus tinggi, kita berupaya mendirikan shelter untuk yang Kudus, dan alhamdulillah sudah berjalan shelter COVID untuk isolasi mandiri di Kudus. Waktu itu saya mendengar di sana kesulitan pengadaan oksigen. Kami berusaha mengumpulkan yang ada di Jogja dan sekitarnya hingga dapat 5 oksigen konsentrator. Kita kirim ke Kudus. Baru seminggu yang lalu kalau tidak salah kami mengirim. Tapi sekarang di Jogja juga sudah terjadi kelangkaan. Jadi bersyukur kita yang masih bisa menghirup udara tanpa bantuan alat-alat ini, mensyukuri nikmat itu, dan mungkin kita juga saling memberikan informasi untuk peningkatan protokol kesehatan. Ya, mungkin bisa jadi rumah sakit menjadi tidak sanggup lagi. Kalau dulu saya lebih memilih rumah sakit ini sebagai benteng pertahanan terakhir. Dulu sempat muncul bahwa rumah sakit sebagai garda terdepan, tapi sekarang mungkin rumah sakit itu adalah benteng pertahanan terakhir, di mana garda terdepan adalah masyarakat yang meningkatkan pengetahuannya dan meningkatkan perilakunya untuk hidup sehat dengan menerapkan 5 protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak,
menghindari ruangan yang tertutup dan menghindari kerumunan. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita lakukan sehingga tidak sampai bertambah banyak saudara-saudara kita yang harus menemukan perawatan di rumah sakit. Hari ini kita akan bersama dengan Dr. Siti Suminarti, Wakil Dekan Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih Bu Sum tadi ngaturinya. Matur nuwun sudah bergabung dengan kami, dengan kita. Di antara kita yang hadir ada yang pengelola dari shelter, ada teman-teman yang dulu pernah menjadi penyintas, tapi ada juga banyak juga yang saat ini memang sedang menjalani isolasi mandiri. Forum ini kita selenggarakan untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, tetap sehat, semangat, dan tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Matur nuwun Bu Sum, mudah-mudahan nanti bisa menambah pencerahan bagi kita semua dan kita juga tidak berharap pesantren COVID ini panjang kita lakukan karena ini pesantren yang tidak ingin banyak santrinya. Itu saja, banyak kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko Rini atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materi kita malam hari ini yakni bersikap asertif untuk menegakkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Nah, yang akan diisi oleh Ibu Dr. Siti Suminarti Fasihah, MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan anggota tim Lembaga Dukungan Psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Pada Ibu Dr. Siti Suminarti Fasihah, kami persilahkan Ibu. Pasien mute Ibu, non sewu. Inje, matur nuwun. Matur nuwun, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tawaran dari Bu Ratna, alhamdulillah bisa saya penuhi dengan segera. Ya. Awalnya Selasa yang akan datang, tapi kemudian bisa hari ini. Saya juga senang sekali segera bisa menyelesaikan keinginan saya untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi terkait dengan asertivitas kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih rawuhnya malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat dan terus tambah sehat. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Kita santai aja ini karena kan ini mengisi waktu malam bersama ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya ini orang Jogja terus saya lahir dari Jogja. Lahir di Jogja, waktu itu kami tinggal di Bangirjo Taman ya. Tapi kemudian kelas 3 SD kami pindah lagi. Bapak Ibu astronya pindah di Tegal. Jadi saya juga pinter ngapak-ngapak waktu itu ya. Terus kemudian sampai SMA, kemudian kami pindah di Solo. Nah, sampai sekarang rumah di Solo ya, rumah orang tua di Solo. Tapi Bapak Ibu sudah almarhum. Nah, ketika di Jogja itu memang Bapak yang aktif di Muhammadiyah. Kemudian kalau kita di Tegal dulu itu hampir semua tamu-tamu dari PP Muhammadiyah itu rawuhnya di rumah kami, karena kan rumah kami rumah dinas, bukan rumah sendiri, jadi besar gitu, memungkinkan sekali untuk kita menerima tamu. Kemudian ketika di Solo, Bapak itu selalu rawuh yang pengajian, kalau nggak salah malam selosonan gitu kalau nggak salah. Ya. Nah, Bapak itu terakhir aktif di UMM, ya, di UMS waktu itu. Ya.
Saya juga studi di UMS karena psikologi waktu itu yang ada baru UMS, sementara saya nggak boleh ke Jogja, harus di UMS saja, di Solo saja ya. Tapi keberuntungan saya waktu itu karena dosen-dosen UGM semuanya yang mengajar saya, jadi sama saja dengan seperti cabangnya UGM. Baik Bapak Ibu, itu sekilas informasi yang perlu saya sampaikan supaya kita menjadi lebih dekat karena kita maksudnya sama. Jogja itu banyak sekali saudara-saudara saya di sana juga, dari ibu khususnya. Ya. Hari ini saya akan menyajikan tentang asertivitas karena kemarin saya mencari apa ya. Saya sendiri juga mencoba mencari hal yang cocok karena kayaknya memang ini harus saya sampaikan. Saya mohon izin share screen dulu ya. Monggo Ibu. Nggih. Ya, bisa terlihat ya. Sampun Bu. Ya. Ya. Ya, ini kan malam hari ini itu saya tertarik mengisi mengenai bersikap atau berperilaku asertif karena banyak sekali informasi yang saya terima itu masyarakat kayak sengaja memang tidak menggunakan protokol kesehatan yang kemudian akhirnya kemudian menjadi bersama-sama seperti kayak tanggungan dirinya sendiri, nggak mau apa ya, nggak mau merasa sakit sendiri tapi inginnya sakit bersama-sama. Nah, sementara teman-temannya juga tidak mengingatkan untuk protokol kesehatan itu, sehingga kita perlu asertif untuk menegakkan protokol kesehatan supaya meminimalisir kondisi yang ada sekarang. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa di Jogja juga semakin sangat kritis ya. Nah, saya kebetulan juga kuliah di Jogja, ini nggak bisa datang ke Jogja. Mau kuliah di Bandung juga kan sangat tinggi, nggak bisa datang ke Bandung ya. Jadi situasinya memang yang kemarin Jogja sepertinya nggak ada apa-apa, sekarang malah justru sangat mengagetkan situasinya. Nah, kemudian ditambah juga dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Oh ya, karena saya di Surakarta kemarin itu dapat informasi dari saudara-saudara saya kalau dan kita bertetanggaan dari RT 1, RT 6 itu memang sudah ada yang terkena COVID, tapi justru malah ngajak. Waktu itu mereka belum ada yang tahu kalau beliau sudah terkena COVID dan justru mengajak buka bersama, kemudian bersepakat untuk tidak menggunakan masker. Kemudian sholatnya juga tidak berjarak. Jadi kemudian serentak semua awalnya 25 yang kena COVID, kemudian tambah 50, semakin sampai menjadi terakhir itu 60-an lebih. Jadi ini berarti kayak ada satu sisi orang yang memang mungkin ada kesengajaan untuk nggak mau sendiri merasa sakit. Dan satunya tidak menunjukkan perilaku asertif. Sehingga saya memilih tema ini supaya mari sama-sama kita bisa bersikap asertif. Kemarin baru saya dapatkan informasi ini, jadi di Malang ini, tadi malam itu kondisinya semakin agak memburuk di Malang ini, sehingga Pak Dekan sendiri tadi pagi juga menginformasikan supaya benar-benar hati-hati untuk yang merasa sakit tak usah ke kampus dulu, gitu ya. Jadi kalau di Malang sini kita di UMM ini kita masih ke kampus, masih ngantor, gitu ya.
beda mungkin dengan di Jogja. Kemudian informasi tentang ini, Jawa darurat COVID ini juga cukup sepaneng saya, ya, kok jadi seperti ini kondisinya kita, dan memang tadi ditambah info yang sangat bisa kita reliabilitasnya kita bisa kita yakinkan, nggak mendapat disampaikan oleh Ibu Dokter tadi ya. Ini kemarin juga di rumah sakit di Malang ini juga disampaikan bahwa kondisinya yang sudah sampai cukup 6. Jadi situasi di Malang juga mulai kembali mengkhawatirkan. Nah, kemudian selidik ini ya kita, ternyata banyak ini yang pakai masker, banyak nggak pakai protokol kesehatan. Bahkan sempat viral ya, ada yang menggunakan masker dengan lukisan masker, gitu kan. Ini kondisinya seperti ini. Nah, sekarang ini kita untuk COVID ini sudah ada, tidak saja cuma 3 ya, kemarin 3, sekarang sudah 6M. Jadi meski sudah divaksin, tetap harus menggunakan masker. Sekarang ini banyak juga mahasiswa, masyarakat umum yang masih vaksin, yang mereka berebut untuk vaksin. Kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Ya ini betul-betul ini adik-adik kita yang biasanya kalau mau nugas dulu ke kafe misalnya begitu, ini benar-benar harus diwaspadai sekali untuk tidak dilakukan. Menjaga jarak, menghindari keramaian, ya, kemudian menghindari untuk makan bersama. Jadi kondisinya sudah 6M. Nah, kondisi-kondisi tersebut kalau di ini ada video singkat ini ya, Ibu saya coba sampaikan di sini. Nah, ini kan terlihat sekali ya kalau di daerah Taiwan atau Cina ini ya, sudah ada alat yang kemudian membuat orang jera untuk tidak menggunakan masker. Kan. Tapi mungkin di Indonesia masih belum memungkinkan ini, karena itu sikap asertif sangat dibutuhkan untuk kita saling membangun, saling memberitahu teman-teman kita, saling mengingatkan ya, yang sudah dianjurkan oleh agama, kita memang harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Nah, kita masuk kepada perilaku asertif. Apa itu sebenarnya perilaku asertif? Perilaku asertif adalah perilaku yang merupakan ekspresi atau pernyataan dari diri kita. Jadi kita mengungkapkan, kita mengekspresikan, gitu ya, terkait dengan minat kita, kebutuhan kita, pendapat, pikiran, perasaan, ya, yang dilakukannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang adil dan efektif. Sehingga situasinya itu di situ kita dibawa pada situasi bahwa kita menunjukkan hak-hak kita, ya, mempertahankan hak-hak kita. Kalau kita itu harus sehat, saya itu butuh suasana yang sehat, saya itu butuh situasi yang sehat, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, ya, itu kita bisa mengekspresikan seandainya teman-teman kita tidak menggunakan protokol kesehatan. Dan begitu kita bisa menyampaikan, kita akan mengungkapkan, bisa menyatakan supaya kondisinya menjadi terkendali. Ya. Nah itu di sini perilaku asertif ini ya, memperhatikan penghargaan atas kesetaraan dan hak orang lain. Jadi ini kita di sini tidak ada
yang lebih atau yang kurang begitu. Tapi kita melihat fokus kepada perilakunya, ya, fokus kepada situasinya. Di perilaku asertif itu tidak ada kaitannya dengan mungkin dia salah tidak menggunakan masker, tapi maksudnya bukan sampai kepada oh dia itu tidak benar, tidak sampai ke sana. Pernyataan kita tidak terkait dengan orang yang melakukan itu, tetapi ekspresi dan pernyataan kita itu lebih fokus kepada yang dilakukan dia. Gitu. Jadi misalnya di satu pertemuan teman kita nggak pakai masker, atau ketika ada tamu kita sudah siapkan cuci tangan ya, di tabun di luar, tapi dia masuk saja. Nah, kita itu harus bisa menyampaikan bahwa cuci tangan dulu misalnya, gitu ya, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini tuh harus kita tekankan, harus kita benar-benar bisa ungkapkan. Nah, kadang-kadang sungkan gitu ya. Nah, sikap sungkan ini adalah bukan sikap yang asertif. Apalagi kalau misalnya ada gambar-gambar tadi ya, mungkin yang karena orang-orang kita ini kan orang-orang timur, biasanya andap aso gitu ya. Kemudian akhirnya kayak nggak berani mau mengatakan sesuatu kalau kita nggak kenal dia, kita merasa menganggap diri kita, menganggap orang lain itu lebih dari kita, atau mungkin bahkan di Bali itu juga ada beberapa orang yang nggak berani menegur pariwisatawan dari mancanegara ya, bule-bule itu nggak pakai masker gitu kan, nggak berani gitu, atau bule-bule itu melakukan perilaku yang kotor, ini kan nggak berani menegur. Nah, itu bukan sikap asertif ya. Sikap asertif adalah sekali lagi ekspresi kita mengenai minat kita, mengenai pendapat kita. Tentu saja di sini yang kita bicarakan adalah terkait dengan protokol kesehatan. Baik. Lanjutnya Bapak Ibu, nih. Perilaku asertif ini membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dan merasa berharga. Jadi kalau kita bersikap asertif, itu akan menunjukkan bahwa kita punya pendapat, ya. Kita punya satu visi bahwa satu visi misi bahwa harus sepantasnya itu seperti ini loh, ya gitu. Sehingga kita menunjukkan kepercayaan kita, dan ketika itu kita ekspresikan, ketika kita nyatakan, kita sampaikan, maka justru itu akan menunjukkan kepercayaan diri kita, dan kita akan merasa berharga karena kita sudah menegakkan yang benar, mengajak kepada kebaikan, sudah mengingatkan kita kepada sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki asertif itu biasanya memang konsep dirinya baik, ya, konsep dirinya baik. Nah, dan juga mereka itu orang-orang yang kontrol dirinya juga baik dalam sehari-hari, ya, pengendalian dirinya bagus dalam sehari-hari. Karena gitu, kan nggak boleh, nah, sehingga mengendalikan. Nah, perilaku asertif salah satunya adalah perilaku yang mengendalikan. Berarti kita sebenarnya mengendalikan situasi yang buruk akan terjadi kalau teman-teman kita tidak menggunakan protokol kesehatan. Nah, karena itu semangat kita supaya kita semua sehat, supaya kita semua dalam kondisi yang baik. Nah, kalau kita ikuti dengan asertif, perilaku asertif tadi, ini akan sangat penting sekali, sehingga benar-benar yang kita harapkan, nah, kita akan memperoleh hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Akhirnya kemudian komunikasi kita dengan teman-teman baik. Karena sebenarnya ketika kita berperilaku asertif itu, kita menggunakan cara-cara yang baik. Jadi justru akan membangun hubungan
interpersonal yang baik, sehingga kita tidak akan melakukan dengan cara-cara yang membuat dia merasa terhina, membuat dia merasa menyebabkan dia marah, tidak seperti itu. Ya, cara-cara berlaku asertif adalah cara-cara yang efektif di dalam membangun hubungan dengan orang lain juga. Oke, baik. Kemudian berikutnya, nah ini, munculnya perilaku asertif itu didorong oleh satu keyakinan. Jadi perilaku asertif bukan perilaku yang kemudian tiba-tiba bisa ada, bukan, tapi memang perilaku yang harus kita upayakan, perilaku yang harus kita kembangkan, tumbuhkan sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, terus dibangkitkan, terus dirawat, terus dilakukan, dicoba, dilaksanakan, kan gitu. Ya, bukan kemudian informasi yang saya sampaikan ini tatarannya mungkin adalah knowledge, ya, pengetahuan saja. Nah, kalau hanya sampai pengetahuan itu belum bisa sampai membentuk sebuah perilaku, karena perilaku asertif ini satu apa tadi sudah disampaikan di awal, merupakan satu pernyataan, suatu ekspresi, gitu. Ya. Sehingga di sini keyakinannya adalah bahwa saya sederajat, saya setara dengan orang lain, dengan hak dasar yang sama, gitu ya. Kalau kita itu untuk mampu bersikap asertif, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kita ini sama, ya, dengan orang lain itu sama, dengan hak dasar yang sama. Artinya adalah bahwa kita saling menghormati satu sama lain, kita saling menghargai satu sama lain. Ya. Yang kedua, saya merasa bebas untuk berpikir. Nah, orang-orang asertif atau asertif itu bisa berkembang ketika situasinya ada situasi yang seseorang diberi kebebasan. Sehingga kalau seorang mendapatkan kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan, itu akan membantu seseorang untuk bisa menyatakan, untuk bisa mengekspresikan. Tapi kalau kebebasan saja sudah tidak ada, model-modelnya menggunakan otoriter misalnya, tentu saja ini sangat mungkin akan muncul asertivitas. Gitu. Nah, sehingga di sini nomor 3 adalah saya mampu untuk mencoba sesuatu. Karena diberi kebebasan, ya, rasa bebas, tidak ada tekanan dari manapun, maka dia akan mencoba. Ya. Walaupun membuat kesalahan itu biasa, ketika seseorang sedang mencoba sesuatu, kemudian salah, ya wajar salah. Dan lingkungannya tidak akan mencemooh kesalahan-kesalahannya, tapi memahami apa kok salah. Ya, proses latihan itu pernah ada yang salah, kalau tidak salah tidak mungkin. Jadi bisa memahami situasi yang terjadi di lingkungan. Jadi perilaku asertif ditumbuhkan dari dalam diri sendiri, didukung oleh lingkungannya. Ini kalau kita sama-sama ini, ayo kita gerakan untuk berperilaku asertif dalam supaya terbentuk asertif di dalam protokol kesehatan misalnya, dalam menegakkan protokol kesehatan. Kalau kita punya satu giroh ke sana, kita sama-sama mari kita berperilaku asertif menegakkan protokol kesehatan. Kita semua seperti itu. Nah, ini gerakan-gerakan seperti itu, gerakan yang positif, walaupun mungkin sederhana, gitu, karena terkait protokol kesehatan, tapi tadi dampaknya sangat besar sekali, sehingga kalau ini menjadi kita semua punya semangat untuk berperilaku positif, berperilaku asertif untuk menegakkan protokol kesehatan, menurut saya sangat bagus sekali, karena sebenarnya terkait dengan protokol kesehatan itu kan salah satunya diajarkan oleh agama tentang toharoh, bagaimana bersuci yang benar. Nah, ini kan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.
sebagai seorang yang beragama. Kira begitu. Nah, dengan kesalahan-kesalahan dia bisa mengembangkan dirinya. Mungkin caranya pertama salah, cara menunjukkan kenyataannya, cara mengekspresikannya salah, tapi dengan dengan pernah punya pengalaman salah, dia tidak akan mengulang kesalahan itu. Dan orang-orang yang asertif itu dalam dirinya itu memiliki satu tanggung jawab, ya, satu tanggung jawab atas tindakannya, bahwa respon-respon saya, pernyataan-pernyataan saya itu akan memberikan andil untuk situasi tertentu. Nah, kalau saya kemudian melakukan perilaku asertif untuk menegakkan protokol kesehatan, saya turut akan membantu situasi meminimalkan situasi yang mengganggu munculnya atau mengganggu semua orang sehingga munculnya banyak korban-korban karena keteledoran yang sederhana tadi. Nah, kelima, saya tidak perlu minta izin. Nah, perilaku asertif itu bukan perilaku yang harus dengan izin. Permisi ya, Anda tidak seperti itu. Bukan itu. Tapi justru karena situasi asertivitas itu situasi spontanitas. Situasi yang eventnya itu munculnya itu kan alami saja ya. Jadi seperti bukan direkayasa atau bisa kita tunda dulu, bisa kita tunda dulu itu biasanya. Tapi situasi kita harus berperilaku asertif itu biasanya situasi dihadapi itu langsung. Nah, misalnya tadi ada tamu langsung duduk. Nah, di situ tidak bisa ditunda kan? Segera harus kita sampaikan, segera harus kita nyatakan, segera harus kita ekspresikan. Ya, maaf itu tempat cucinya, tempat sabunnya sudah disiapkan di depan kalau mau cuci tangan, misalnya begitu. Sehingga beberapa dari tetangga saya ini yang pun sudah memberi tempat kecil untuk cuci tangan di depan gitu ya. Itu cantik-cantik gitu. Itu misalnya yang gangguan putra kecil-kecil untuk melatih mereka cuci tangan. Nah, kemudian nomor 6, tidak masalah bila tidak setuju. Jadi kalau yang kita beritahu atau kita ingatkan pakai masker itu orangnya tidak setuju, atau kita ingatkan cuci tangan, atau kita ingatkan tidak berjarak itu tidak setuju. Tidak apa-apa, persetujuan tidak selalu diperlukan dan tidak selalu tepat. Jadi di sini untuk asertivitas persetujuan itu tidak diperlukan dan tidak selalu dinilai situasinya tepat. Ya. Tapi justru perilaku asertif itu adalah perilaku memimpin diri. Jadi kita tuh memimpin, kita tahu nggak benar ini kalau seperti ini. Nah, orang yang asertif akan mengkomunikasikan, akan menyampaikan, menyatakan, mengekspresikan ini situasinya nggak benar kalau seperti ini. Kalau kita kemudian makan di seperti ini, sebaiknya kita bawa pulang saja, beli dan bawa pulang aja. Misalnya seperti ini, situasinya itu tadi tidak bisa ditunda, jadi langsung situasi yang sifatnya langsung. Demikian. Berikutnya, Bapak Ibu, nah ini. Dalam komunikasi interpersonal kita dengan teman-teman kita sehari-hari terkait dengan protokol kesehatan itu sebenarnya kalau kita bicara perilaku asertif, komunikasi interpersonal kita sehari-hari itu tidak saja hanya perilaku asertif, tapi juga ada perilaku yang lain. Kelompoknya bisa kelompok submisif, bisa kelompok agresif. Nah, kita ini diharapkan bisa mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita atau mengingatkan teman-teman kita untuk bisa berperilaku asertif. Karena perilaku asertif itu perilaku yang
mengatasi atau menangkal perilaku submisif dan perilaku agresif. Jadi biasanya orang-orang yang agresif itu akan dilatih asertivitas supaya dia menjadi turun agresivitasnya. Akhirnya kemudian menjadi asertif. Dan juga orang-orang yang perilakunya submisif, kasih asertif supaya juga kemudian menjadi tidak submisif. Submisif ini adalah perilaku yang pasif, ya. Kalau agresif kan aktif, spontan, kasar, gitu ya, menyakiti. Kalau submisif ini enggak, kita seperti manis-manis aja, perilaku yang sepertinya manis-manis aja, nggak apa-apa, wes biar aja, misalnya begitu ya, pasrah, kemudian sebenarnya ada lagu-lagunya, ya, kemudian jeleknya dari submisif adalah kemudian dia membiarkan orang lain membiarkan orang lain berbuat situasi yang nggak benar, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Jadi lemah di sini. Ya, submisif itu perilaku yang lemah, perilaku yang pasrah, ya, seakan-akan nggak ada masalah apa-apa, manis-manis saja, ya, tapi tidak berdaya sebenarnya. Ya, ini perilaku submisif ini. Nah, jangan sampai kita ini mengulang kembali perilaku tidak berdaya itu. Sehingga kita harus berlatih gimana asertivitas itu. Demikian juga kita harus belajar tidak agresif agar menjadi asertif. Jadi di dalam, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam komunikasi kita dengan orang lain ada 3 perilaku yang bisa dikelompokkan. Ya, asertif, submisif, dan agresif. Coba kita melihat di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan perilaku submisif, agresif, dan asertif. Ya. Yang pertama, ini untuk perilaku submisif, penghargaan kepada orang lain. Tinggi memberi penghargaan, karena dia tidak mencoba untuk menyatakan apa-apa, jadi kayak nerima saja. Gitu ya. Nah, tapi kalau perilaku agresif, karena dia memberikan satu perlakuan yang kurang baik, perlakuan yang menyakitkan, yang kasar, sehingga penghargaan pada orang lainnya rendah. Demikian juga perilaku asertif, ya, dia tinggi penghargaan pada orang lain karena menunjukkan yang tepat seperti apa. Kemudian penghargaan pada diri sendiri yang tinggi adalah asertivitas. Karena asertivitas itu selain menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain. Misalnya sehari-hari mungkin kita akan dengan anak-anak. Anak-anak ingin sesuatu, kita ingin yang lain, saling bisa memahami satu sama yang lain, maka kebutuhan kita juga harus diperjuangkan. Anak-anak harus tahu kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak juga harus kita perhatikan, kan gitu. Itu perilaku asertif. Nah, di sini juga gitu. Nggak mau mama pakai masker, nggak enak itu pakai masker. Bisa bernafas dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kita bisa memahami dia ketika tidak bisa pakai masker, sehingga kita ada solusi-solusi, ada satu cara-cara yang membuat dia bagaimana sih pakai masker itu yang nyaman, masker. Ada kok masker yang nyaman, sehingga ketika dia berkata sesuatu tidak terlalu sesak. Nah, di sini memang perilaku asertif itu ada satu perilaku yang juga memperhatikan orang lain, menghargai orang lain, jadi tidak serta-merta apa yang diinginkan tersampaikan. Gitu.
Kemudian berikutnya tindakan utama. Nah, kalau agresif ini menyerang, ya, dan dia lebih mendominasi, ya, kelemahan-kelemahan disembunyikan, kekuatannya justru ditunjukkan. Jadi kesannya seperti orang yang sombong, ya, tidak mau tunduk. Nah, sebaliknya di perilaku submisif ini justru dia seperti tunduk pada orang lain. Ya wis dah, saya terakhir aja nanti, misalnya gitu ya. Nah, kelemahannya justru akan tampak, kekuatannya jadi kurang penting. Jadi kelebihan dia tidak tampak, ya, padahal dia mungkin banyak potensi, banyak hal yang bisa ditunjukkan, dan terlihat selalu menyerah. Jadi ini pribadi yang pasif, yang kurang smart, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau perilaku asertif ini perilaku yang memang kita harapkan kita miliki dan terus harus kita pelajari, kita tingkatkan, ya. Jadi menghargai orang lain, saya dan orang lain adalah sederajat, terbuka mengenai kelemahan dan kekuatan. Jadi ketika dia merasa memang itu kelemahannya, ya dia akan akui, ya. Di sini ada satu situasi pertukaran, artinya hubungan komunikasi interpersonal ini kan give dan take-nya itu adil, gitu ya. Give take-nya itu bisa saling menghargai dan bisa saling menghormati. Jadi give take-nya itu pertukaran yang adil. Nah, baik, selanjutnya keuntungan yang dirasakan. Nah, kalau di perilaku submisif, ya dia tidak diganggu, jadi karena pasif tadi sehingga tidak ada respon apa-apa, sehingga tidak diganggu. Cuma kemudian resiko pribadinya jadi rendah, ya, tidak mau menunjukkan apa yang seharusnya dia tunjukkan. Ya. Tapi biasanya memang disukai karena tidak terlalu banyak memberikan ekspresi yang mungkin berbeda dengan orang lain, ya. Mendapatkan apa yang diinginkan karena dominasinya tadi, tidak diganggu karena orang mungkin akan takut, ya, akan merasa dihargai karena dominannya itu. Sebaliknya kalau asertivitas banyak mendapatkan apa yang diinginkan karena dia mengetahui sesuatu, mau menyampaikan, mau berpendapat, mau menginformasikan, ya, menunjukkan minatnya, gitu ya. Jadi banyak yang ia dapatkan. Dan dia akan merasa akan dihargai karena mencoba menyampaikan minatnya, keinginannya, harapannya, dan sebagainya. Sehingga terjadilah hubungan yang wajar, gitu ya. Nah, kerugian yang mungkin didapat adalah hubungan buruk untuk submisif, menjadi diabaikan, orang lain mengambil keuntungan. Jadi dia terabaikan, orang lain yang mengambil keuntungan. Ini bahaya kalau kita memiliki perilaku submisif, sehingga ketika saat ini suatu saat kita menyadari bahwa saya tampaknya lebih banyak di submisif ini. Nah, perilaku itu bisa dipelajari sehingga kita harus optimis kita bisa menjadi asertif, ya. Nah, karena dalam konteks ini adalah konteks penegakan protokol kesehatan. Tapi sebenarnya asertivitas itu sangat satu yang general, ya, satu yang general. Jadi kalau kita punya sikap atau perilaku asertif kemana-mananya tadi, tentunya tidak saja hanya di protokol kesehatan, tapi saat ini di protokol kesehatan itulah yang harus tegak. Sehingga karena di hal-hal yang lain dia juga akan menunjukkan asertivitasnya. Untuk perilaku asertif ini kerugian yang mungkin didapat tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, itu membingungkan atau membuat cemburu orang lain. Bisa jadi membuat cemburu orang lain karena dia bisa mengkomunikasikan keinginannya, bisa mengkomunikasikan pendapatnya, sementara orang lain mungkin tidak bisa mengkomunikasikan, sehingga orang lain tidak tahu harus berbuat apa kepada dia. Ya, jadi begitu.
Baik. Nah, ini mengenai perbedaan supaya mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi lebih jelas bagaimana masing-masing dari perilaku itu, dan mari kita bersama-sama mencoba untuk belajar menjadi perilaku yang asertif. Sebelum sampai bicara kita bagaimana kita harus melatih diri kita berperilaku asertif, ini ada asumsi yang mendasari mengapa kita perlu melatih untuk berperilaku asertif. Jadi sebenarnya mendidik diri kita sendiri menjadi asertif itu bukannya kemudian tidak ada konsepnya, tidak ada dasarnya. Justru ketika kita mendidik diri kita menjadi asertif, itu sebenarnya kita menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Di konsep besarnya itu adalah bahwa kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kan rasanya risih kalau, aduh, kondisi kayak gini nggak pakai masker, nggak mencuci tangan, nggak pakai protokol kesehatan. Itu kan jadi kita risih ya, kepikiran sebenarnya. Tapi kalau kemudian kebutuhan kita sama-sama butuh sehat semua, kalau ya itu kenapa kok seperti itu? Ya, karena beberapa dari teman anak saya menyampaikan cerita kalau ada orang di sana justru dia ketika tahu temannya sakit sudah terdiagnosis COVID, lihatnya dia justru jalan-jalan, dia justru akan minum di kafe, ya. Jadi temannya kaget ketika melihat temannya itu, loh di sini kamu kan ini, ya biar saja, biar semuanya kena, aku saja sendiri. Nah, kan itu kan perilaku-perilaku yang ada agresifnya, tapi juga bisa masuk pada antisosial, ya, karena kemudian tidak memperhatikan lingkungan sosial. Tidak sekali dengan orang yang asertif, dia akan bertanggung jawab terhadap situasi sosialnya. Yang kedua, setiap orang memiliki hak yang sama. Jadi memang kalau kita mengetahui ada sesuatu yang kurang tepat, selayaknya memang kita harus menyampaikan karena kita memiliki hak yang sama. Yang ketiga, setiap orang bisa memberikan kontribusi terhadap apa yang dibicarakan. Ya. Tambahan yang lain ini bahwa perilaku asertif juga berguna sebagai penangkal terhadap rasa takut, malu, kepasifan, bahkan kemarahan. Jadi kemarahan lebih terkait dengan agresif, kalau rasa takut, malu, pasif ini lebih terkait dengan perilaku submisif. Ya, saya kira ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh para pimpinan kita, diingatkan untuk berperilaku yang pantas, berperilaku yang bisa menunjukkan hak kita, bisa menunjukkan kebutuhan kita, bisa menunjukkan atau menjelaskan, menyatakan diri kita itu berkontribusi dengan. Nah, saya kira kita sering sudah mendapatkan itu dari pimpinan-pimpinan kita. Bapak Ibu, ini ada satu slide yaitu melatih diri berperilaku asertif. Bisa dibaca nggak ya ini ya? Yang pertama, Bapak Ibu, suara saya bisa didengar, nggih? Bisa, Ibu, bisa. Jadi yang pertama, berani mengemukakan pendapat, permintaan, kesukaan, dan sebagainya yang menjadikan seseorang dihargai sebagai manusia yang sederajat dengan manusia yang lain. Jadi kan ini satu keberanian. Ya, berarti kita harus mengajarkan pada diri kita itu untuk berani menyampaikan yang terpikirkan, yang dirasakan, gitu, yang disukai, yang dirasakan, yang dipikirkan, ya, karena kita semua ini adalah sama-sama manusia, sama
punya kebutuhan, punya keinginan yang berbeda sehingga harus disampaikan. Nah, ini apa ya? Mudah untuk diungkapkan. Asertif ya, yang asertif mudah ya. Ayo kita melatih diri yang asertif. Tapi kalau kemudian kita diri sendiri jadi agak susah ya. Apalagi kita tipe orang Jawa, tipe orang Asia yang memang lebih mendahulukan orang lain, lebih dengan karakteristik yang tidak mau menunjukkan diri misalnya itu. Tapi kalau ini menjadi satu keinginan kita bersama, komunitas, kita punya komunitas yang mari kita melatih diri asertif, itu mungkin agak menjadi lebih sesuatu yang menjadi penyemangat bagi kita semua ya, karena kita akan saling diingatkan asertif loh, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, mengekspresikan emosi-emosi negatif. Jadi kita boleh loh mengeluh itu, boleh loh kita itu menyampaikan kita nggak suka, boleh menyampaikan kritik, nggak setuju ya, itu boleh ya. Nah, kebutuhan ini memang boleh saja disampaikan ya, bahkan kita juga boleh loh menolak permintaan. Nah, orang-orang asertif itu biasanya orang-orang yang bisa dengan tepat apa yang harus dilakukan. Kalau dia bisa, dia akan lakukan. Kalau tidak bisa, dia akan menolak. Tapi cara dengan pasti dia akan melakukan dengan cara-cara yang terbaik. Gitu ya. Dan submisif juga bukan agresif. Nah, yang ketiga, memperlihatkan emosi-emosi positif. Nah, selain emosi-emosi negatif, manusia juga punya emosi-emosi positif. Nah, kalau kemudian seringnya hanya mengekspresikan yang negatif saja ya, jadinya tidak asertif ya, karena asertif itu menyampaikan sesuatu yang sewajarnya, situasi yang sewajarnya, tidak dilebih-lebihkan. Kalau kondisinya lagi kecewa, saya kecewa senang. Tapi tidak kemudian menyimpan kekecewaan itu. Dan tidak seperti itu. Ya. Sebaliknya juga positif. Ya. Bahkan tidak saja mengkomunikasikan tentang kondisinya positif yang dirasakan, tapi juga bisa mengekspresikan apa yang dia lihat dalam hubungan dengan temannya. Wah, misalnya memuji, wah maskernya kok bagus sekali ini. Ya, biasanya ada ibu-ibu yang ngasih masker itu serasi dengan agemannya ya, serasi dengan bajunya, dengan kerudungnya, gitu. Itu yang saya lihat, wah cantik-cantik ibu ini. Ya. Biasanya penjahit pintar sekali membuat ibu-ibu jadi cantik ya, serasi sekali. Misalnya kita juga mau memuji teman kita, ya. Memberikan pujian, mau mengucapkan terima kasih ketika diingatkan, maskernya loh, oh ya makasih, diingatkan, misalnya seperti itu juga perilaku asertif. Ya. Keempat, sebaiknya dalam situasi tertentu, misalnya kurang jelas kita ya, yang dilakukan di dalam melatih diri berperilaku asertif dengan bertanya, mengapa aku nggak pakai masker misalnya, ya gitu. Bukan kemudian memberontak atau memarahi, ya. Tapi di sini kita mencoba teman-teman kita mau bertanggung jawab dengan situasi yang tidak pantas ini. Kita harus respon dia. Kita antarkan supaya dia bertanggung jawab bahwa dia harus menggunakan protokol kesehatan gitu. Nah, ini sebagai bentuk pernyataan kepedulian ya, kepedulian bersama mengenai kesehatan ya, untuk mengendalikan situasi dan mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Nah, ini kan begitu penting sekali asertivitas untuk menegakkan protokol kesehatan itu. Karena kita harus
punya jiwa memimpin diri sendiri, punya jiwa memimpin situasi lingkungan, sehingga terbentuk situasi yang lebih baik yang kita harapkan. Ya. Baik, kemudian nomor 5 ini mulai melaksanakan. Jadi kalau sudah situasinya, ya karena tadi saya sampaikan bahwa perilaku asertif itu situasinya langsung ya, dihadapi situasi yang langsung dihadapi begitu. Nah, maka kalau sudah terbersit itu, saya harus melakukan sesuatu, harus segera dimulai gitu. Saya harus melakukan sesuatu, saya harus menegur dia, saya harus menyampaikan, saya sampaikan saja, memulai, segera dimulai aktivitasnya itu ya, tidak hanya dipikirkan saja, tapi dimulai kemudian dilaksanakan. Nah, maka situasinya nanti situasinya akan menjadi berubah seperti yang dia pikirkan, menjadi lebih baik ya, atau mungkin justru menghentikan ketika ada teman-teman kita tidak mengingatkan teman-teman yang lain menggunakan protokol kesehatan, tapi malah kemudian merumpi dan sebagainya tentang dia, maka kita juga sebagai orang yang berperilaku asertif bisa menghentikan ya, menghentikan percakapan yang tidak menyenangkan ya, atau perilaku yang tidak menyenangkan. Itu juga merupakan satu sikap asertif. Ya. Jadi hal yang terkait dengan perasaan, pendapat, dan pengalaman orang lain, kalau kemudian itu menjadi hal yang buruk, kita akan bantu untuk bisa tidak berkelanjutan. Kita akan mengontrolnya, karena kita punya sikap mengontrol diri, mengendalikan diri. Kita tidak hanya mengendalikan diri sendiri, tapi kita bisa kepada lingkungan kita juga mengendalikan situasi yang kurang tepat. Yang keenam, terakhir ini, itu mengatasi ketersinggungan. Ya, mungkin bisa saja sudah dengan cara yang baik, tapi mungkin maksud kita kadang tidak bisa diterima sepenuhnya sama dengan yang kita inginkan bagi orang lain, mungkin akan muncul satu ketersinggungan. Tapi orang-orang asertif ya akan bisa mampu mengatasi itu dengan baik, sehingga sebelum kemarahan seseorang semakin besar, dia akan segera masuk, segera menjelaskan, segera mengkomunikasikan, sehingga tidak lagi sampai menjadi satu agresivitas. Artinya perilaku asertif itu adalah perilaku yang mencegah munculnya agresivitas dan juga mencegah munculnya submisif. Dari 6 hal ini tadi, kalau coba mari kita sama-sama praktekkannya, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau saya bicara ini juga mengingatkan diri saya sendiri, bukan hanya sekedar saya menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Ya. Ini kalau kita kelompokkan, sebenarnya ada 2 tahap di dalam pelatihan asertivitas. Dalam pelatih perilaku asertif itu kita mencoba lihat diri kita sendiri, mengenali ya, dan menyadari di mana perubahan perlu dilakukan dan meyakinkan dengan hak Anda itu. Jadi antara dirinya dengan situasi lingkungan itu sama-sama menjadi perhatian. Perhatikan, saya kok gak nyaman dengan situasi lingkungan saya yang seperti ini ya. Kita mencoba mengenali dulu, benarkah lingkungan ini harus saya ingatkan? Bagaimana sih menyadari itu semuanya? Jadi benar-benar kita dalam situasi, artinya kita di sini kenali dan sadari itu tidak di dalam situasi emosional, ya, sehingga benar-benar aware, kondisi yang sadar, ya, sehingga tidak dalam situasi yang cenderung agresif atau cenderung submisif. Situasi yang netral, situasi yang alami, yang penuh kesadaran untuk meyakinkan diri juga bahwa itu harus dilakukan. Jadi ini yang pertama itu sumbernya dari diri kita. Ya, tahapannya ini tadi
untuk melatih perilaku asertif, maka kita ini harus aware, kita itu harus paham dulu bahwa oh iya ya, ini harus dilakukan. Dua, perhitungkan cara-cara yang sesuai untuk menyatakan diri ya, dalam setiap situasi, khususnya yang berkaitan dengan diri Anda. Jadi kalau yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ya, aware terhadap kita sendiri, yakin kita mampu ya, kita menyadari itu. Nah, ini kalau yang pertama tahapannya lebih kepada tahapan kognitif ya. Tapi itu biasanya dilakukannya dengan cepat kan gitu, tahapan kognitif. Tapi kalau yang kedua itu tahapannya lebih kepada satu perilaku gitu. Nah, tahapan yang pertama itu tahapan yang bukan kepada subjek yang kita lihat, tapi kepada perilakunya, sehingga kita tidak akan menyatakan bagaimana orang itu, bagaimana seseorang itu, tapi kita mengatakan perilakunya itu. Nah, bahwa tidak tepat, mengapa nggak pakai masker? Kita hanya mengatakan bukan kemudian kamu nggak pakai masker kan gini-gini, bukan itu. Nah, perilaku asertif tidak sampai kemudian kepada psikologisnya seseorang, ya, tapi lebih kepada yang nampak yang dilakukan. Nah, yang pertama lebih memahami, menyadari dari tahapannya lebih knowledge. Yang kedua sudah dalam bentuk perilaku. Oh, sebaiknya cara saya adalah demikian. Misalnya begitu. Ini lebih kepada perilaku. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan singkat ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya sebagai manusia saya kalau ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Siti Suminarti atas pemaparan materinya, tentunya memberikan kita pengetahuan baru, ada ilmu-ilmu baru yang dapat kita terima sehingga bisa menambah hasanah keilmuan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki ruang tanya jawab dan tentunya sharing-sharing. Nah, ini sebelum kita masuki membuka pertanyaan, ini sudah ada pertanyaan dulu Ibu dari Pak Heru. Nah, saya bacakan ya Ibu. Nah, mohon izin bertanya Ibu, apakah karakter pribadi berkolerasi dengan perilaku seseorang? Langsung dijawab ya. Ibu, langsung dijawab. Karakter seseorang, ya. Karakter itu berarti terkait dengan kepribadian seseorang, ya. Jelas sekali akan berpengaruh terhadap perilaku kita, karakter itu. Nah, orang-orang yang asertif biasanya memiliki karakter yang mau menerima pendapat orang lain. Sehingga kalau diingatkan, bersedia. Dan tipe-tipe orang yang bisa menyesuaikan. Sehingga kalau ada situasi yang nampaknya kurang baik, dia bisa kemudian merubah situasi itu menjadi baik. Itu jadi lebih fleksibel, tapi punya pendirian gitu. Nah, karakternya karakter orang yang memiliki konsep diri, mempunyai pendirian, sehingga tidak mengikut arus saja, tapi sebaiknya seperti ini loh, misalnya gitu. Jadi memang karakter itu berpengaruh terhadap satu perilaku, khususnya asertivitas. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, berikutnya, monggo Bapak Ibu, kami persilahkan yang Bapak Ibu
bagi yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau bisa langsung membuka mikrofonnya. Kami persilakan Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan atau ingin sharing-sharing bersama dengan Ibu Siti Suminarti. Kami persilakan monggo Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofon atau menuliskan di kolom komentar. Kami persilakan. Sambil menunggu pertanyaan tadi, saya melanjutkan untuk penjelasan dari pertanyaan tentang karakter tadi. Ya, karakter itu kan satu pola perilaku yang dipelajari. Ya. Awalnya dipelajari sedikit demi sedikit sehingga menjadi satu pola. Bukan itu sesuatu yang dipelajari. Apakah akan berpengaruh terhadap perilaku asertif? Akan berpengaruh. Tapi sekali lagi, perilaku asertif juga satu perilaku yang dipelajari. Gitu. Jadi kalau kita mungkin saat ini punya karakter-karakter yang mungkin tidak menunjukkan atau tidak mengarah kepada perilaku asertif, bukannya kemudian tidak bisa dirubah gitu ya, tapi kita bisa merubah asalkan tadi karena sesuatu itu bisa dipelajari. Kita sudah punya potensi untuk berperilaku asertif, tapi karena itu justru tidak kita lakukan, maka kemudian yang berkembang bukan perilaku asertif. Jadi kuncinya adalah bisa dipelajari. Siap Ibu, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan sebelum kami tutup? Baik, cukup nggih Bapak Ibu? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Suminarti atas pemaparan materi dan juga tanya jawabnya malam hari ini. Nah, tentunya memberikan kita pengetahuan baru Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, ya, betul. Baru masuk. Bagaimana hubungannya dengan karakter yang tidak bisa diubah, Bu? Ya, atau bawaan? Baik. Apakah mungkin ada karakter yang memang bawaan lahir gitu? Ini menarik juga dari asalnya. Ada kita ini kan perkembangan kita ini kan dipengaruhi oleh dua hal besar, bawaan lahir sama pengaruh lingkungan. Nah, bawaan lahir itu tapi bersifat hal-hal yang ada di dalam diri kita ya, di dalam tubuh kita. Mungkin juga ada hal-hal yang sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kita atau sifat-sifat yang diturunkan dari sesepuh-sepuh kita, gitu ya. Nah, kemudian perilaku atau sikap itu kan sesuatu yang dipelajari. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan bagaimana karakter yang tidak bisa diubah bawaan dari lahir, sebenarnya kalau perilaku itu konsepnya bisa dirubah. Nah, adapun bawaan dari lahir ini mungkin sifat pemalu misalnya ya. Ada orang-orang yang cenderung punya sifat pemalu. Tetapi karena kita melatihnya, untuk malu pada porsi yang memang kita harus malu, oke lah. Tapi kalau malu, kemudian kita bisa merubah mereka yang pemalu tadi menjadi tidak pemalu, karena asertivitas itu adalah mengatasi rasa malu, ya. Karena kita punya keyakinan diri, kita punya konsep diri, gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, hal itu terpola lagi. Apakah kita membiarkan karakter bawaan itu tadi kita terima saja atau benar-benar mau kita rubah? Jadi sebenarnya
penjelasan ini hubungannya dengan karakter tidak bisa dirubah. Bisa dirubah, Bapak Ibu. Kalau perilaku itu bisa dirubah. Bisa kita rubah karena itu tadi tergantung pola dari kecil, dididik terus menerus ya untuk berbuat baik, untuk apa? Kan keteladanan. Sehingga ada teori-teori yang terkait dengan perilaku itu adalah teori belajar. Jadi orang tua sebagai teladan bagi anak-anaknya. Misalnya begitu, orang guru sebagai teladan bagi siswa-siswanya. Pimpinan kita sebagai teladan bagi anggota-anggotanya. Sehingga karakter-karakter mereka itu akan memberikan pengaruh positif pada kita kalau itu terus-menerus ya saling bersinergi dari rumah, yang di sekolah, yang di keorganisasi, yang terus memberikan pola-pola yang sama, memberikan satu keteladanan yang sama, mengarah kepada asetitas, memungkinkan sekali untuk bisa dirubah. Karena kalau itu sifat perilaku. Kalau sifat-sifat bisa dirubah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Kami persilakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kah? Sebelum kami tutup. Ya. Baik. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa dipahami karena sudah malam ini. Baik. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Suminarti atas pemaparan materinya, tentunya juga atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan malam hari ini. Tentunya memberikan kita keilmuan baru dan juga menambah ilmu di dalam hasanah keilmuan kita, Ibu. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Ada hikmah yang bisa diambil untuk kita semua. Baik, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, segera disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kusum, nggih. Sami-sami, Bu Eka. Sanes wekdal nyuwun malih. Nggih, monggo sami-sami nggih. Terima kasih. Kalau di Jogja bisa kepanggih. Nggih, monggo pinarak ke PKU Gampeng atau ke UMY. Nggih, insyaallah nanti saya sowan ya. Nggih. Nah, saya di Jogja juga, Bu, ya masih studi di Jogja cuma ya. Nggih. Sebenarnya KKN bulan depan ini, tapi kondisinya seperti ini, masih belum tahu gimana. Ini matur nuwun sangat saya juga kesempatannya. Matur nuwun sangat. Bapak Ibu peserta selamat istirahat, mudah-mudahan selalu sehat sedoyo nggih, semuanya sehat. Amin, barakallah. Sampai ketemu lagi besok malam ya Mas Afdol dengan topik kesehatan ya. Iya, betul. Besok malam dengan topik kesehatan tentang gizi sepertinya ya. Fitri tentang gizi, tentang nutrisi. Itu. Bareng saya nyuwun pamit dulu. Matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk saya juga izin live ya Mas Abdul. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live juga ya Mas, pindah HP ya. Siap, Pria. Semoga. Tadi kehabisan batu nggak sadar, Bu. Nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Oke, oke.
Karena menarik.